Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan semua hari ini sehat-sehat. Di Bengkulu hari ini cerah, cuacanya cukup panas, terik, alhamdulillah. Setelah beberapa minggu ini diguyur hujan hampir setiap hari. Semoga di Jambi juga rekan-rekan diberikan cuaca yang cerah, sehat ya. Hari ini sudah nggak kerasa kita memasuki pertemuan terakhir dari rangkaian 16 pertemuan mata kuliah, dan di saya rekan-rekan mengikuti kegiatan perkuliahan 8 kali pertemuan ya. Memang banyak eh, yang dihadapi selama 8 pertemuan ini. Mungkin teman-teman ngerasain ya pola pembelajaran yang saya lakukan, tugas, assignment, presentasi, yang harapannya bisa melatih kemampuan teman-teman dalam melakukan presentasi. Kemudian yang kedua, rekan-rekan itu bisa memperbaiki kemampuan dalam membuat PowerPoint, kemudian presentasi di kelas, kemudian PD, membuat video di YouTube ya, di Instagram, TikTok, kemudian di tulisan, di blog ya, yang harapannya bisa mengimprove kemampuan teman-teman yang selama ini membuat tugas males ya. Jadi setiap minggu sekarang diwajibkan tugas, yang harapannya saya pengen teman-teman sudah terbiasa, dan semata-mata ingin semua mahasiswa yang saya ampu ini bisa sukses nanti ke depannya sebagai cikal bakal nanti teman-teman menghadapi dunia pekerjaan ya. Mungkin teman-teman ada yang merasa tertekan ataupun stres ya, saya minta maaf. Tapi nanti pada saat masuk dunia kerja, saya pikir akan lebih berat lagi. Dan dengan bekal yang saya berikan, teman-teman akan terbiasa dan disiplin diri ya, disiplin membagi waktu, memiliki kemampuan skill, baik itu editing video, membuat materi presentasi yang bagus, berbicara lewat video presentasi di kelas ya, yang harapannya bisa terus dilatih. Karena setiap orang punya kemampuan, punya kesempatan yang sama. Yang salah itu adalah kita nggak memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar dan meningkatkan skill kita ya, seperti itu. Oke, itu mungkin prolog yang saya buka untuk hari ini di sesi pertemuan terakhir kita, pertemuan ke-16, sebelum nanti teman-teman libur kuliah ya. Mungkin ada yang pulang kampung, ketemu keluarganya ya, ketemu orang tuanya. Nah, harapannya dari tugas terakhir ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman nanti, ternyata setelah lulus teman-teman bisa menjalankan bisnis yang dijalankan dari proposal bisnis yang dibuat ya, seperti itu. Materinya sudah terlihat rekan-rekan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik, oke. Rekan-rekan semua, di minggu lalu di pertemuan ke-7, pertemuan ke-15 ya artinya, saya memberikan tugas kuliah terakhir, tugas ke-7. Nah, sebelum kita review tugas, mungkin saya pengen menampilkan ada video yang menurut saya bagus, karena yang selalu saya berikan insight ke rekan-rekan semua, kalau mata kuliah, mata pelajaran, setiap kuliah yang saya ajarkan, teman-teman bisa dapatkan di internet, di buku, di YouTube, ataupun di sosial media, ya, termasuk di search engine Google, ya. Tetapi alur saya merubah pola pikir teman-teman, ya. Bagaimana kita melihat sesuatu di persiapan memasuki dunia kerja, memasuki teman-teman di bidang entrepreneurship misalnya, ya. Kemudian itu yang mungkin sedikit berbeda, karena saya pikir yang membedakan lulusan dari perguruan tinggi, apalagi teman-teman dari Universitas Jambi ya, yang dibedakan antara lulusan PT dengan lulusan dari SMK atau SMA adalah pola pikirnya. Orang bisa belajar dan membaca mengenai studi kelayakan bisnis, cara membuat proposal bisnis yang baik ya. Tapi pola pikir, bagaimana kita berkomunikasi, bernegosiasi, kemudian mindset, networking kita selama kegiatan perkuliahan
Mungkin nanti yang akan membantu kita, teman-teman kita selama di kuliah, di kampus, senior kita, rekan kerja kita gitu ya. Dan menurut saya ini penting buat bagaimana teman-teman bisa mengubah mindset pola pikirnya ketika nanti terjun ke dunia sosial dan dunia pekerjaan. Nah, ini ada video yang menurut saya bagus. Ini salah satu video yang sering saya tampilkan ketika saya ngajar di Universitas Jambi. Nah, mungkin bisa menjadi insight buat teman-teman ya, seperti itu. Kita lihat videonya. Orang S1 itu mempunyai obsesi atau enggak? Ya. Kalau orang nggak mempunyai obsesi, sekedar kuliah, sekedar masuk perguruan tinggi, he will be nobody nanti. Ya, he will get nothing in the future. Ya. Bayangkan sekarang, kalau anak S1 tidak mempunyai obsesi, dia akan jadi S2 apa dan S3 nanti seperti apa? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita meyakinkan anak-anak supaya dari S1 itu mempunyai obsesi tersendiri yang mempunyai dampak terhadap langkah-langkah selanjutnya di dalam karir dia gitu. Tapi orang besar itu sangat ditentukan waktu emasnya di S1 ini. S1 itu bagi saya berdarah-darah. S1 itu berdarah-darah. Di situ kalau Anda jadi di S1, S2 Anda akan mulus. Karena di situ sudah mempunyai studying habit, living habit, intellectual habit, termasuk juga bagaimana menghadapi tantangan yang merugikan diri kita sendiri. Oke. Nah, ini videonya menurut saya bagus. Ada seorang profesor yang sharing ya. Jadi ini bisa jadi inspirasi juga buat kita semua bahwa posisi teman-teman saat ini sebagai mahasiswa ya di Universitas Jambi, itu teman-teman harus ya menyiapkan dari diri sekarang gitu ya. Jadi mau kemana nanti setelah lulus, apakah melanjutkan S1 atau langsung bekerja atau menjadi pelaku usaha ya. Nah, ini harapannya teman-teman bisa dari sekarang. Makanya saya selalu melatih teman-teman push to the limit semua kemampuan yang dimiliki, tugasnya bertubi-tubi setiap minggu, karena saya pengen meningkatkan skill teman-teman. Katakanlah teman-teman kuliah di Prodi D3 Pemasaran Universitas Jambi ini selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini gap teman-teman misalnya pada masuk kuliah belum bisa desain, belum bisa editing, belum bisa buat materi presentasi yang bagus, komunikasinya masih belum bagus. Nah, dilatih gitu ya. Sehingga nanti pada saat lulus ya, misalnya kayak kemarin teman-teman jadi tim pemasaran di Toyota atau tim pemasaran di perusahaan properti atau di perusahaan-perusahaan lain, teman-teman sudah siap gitu ya dengan kemampuan yang dimiliki gitu sehingga bisa menjadi seorang tim pemasar handal karena teman-teman disiapkan sebagai lulusan Prodi D3 Pemasaran Vokasi. Ini harapannya lulusannya menjadi lulusan yang bisa menciptakan tim pemasar handal baik itu lewat digital marketing, pemasar konvensional dan lain sebagainya ya. Jadi tadi kalau dari risalah video ini kita bisa simpulkan bahwa menyiapkan dari muda dari teman-teman S1 untuk menyiapkan masa depan teman-teman itu harus disiapkan. Saya yakin semua kita di sini pengen menjadi orang sukses yang memberikan manfaat bagi keluarga kita, orang tua kita, yang orang-orang yang kita cintai ya. Caranya ya kita harus bekerja keras dari sekarang. Jangan kita happy-happy sekarang tapi nanti di masa tua malah sulit gitu ya. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Mungkin itu yang pesan saya terakhir buat rekan-rekan semua di kelas ini, persiapkan dari sekarang, ikut sertifikasi, ikut seminar-seminar yang positif, kurangi kegiatan-kegiatan yang negatif, nongkrong gak jelas gitu ya. Ikutin kegiatan-kegiatan positif selama 3 tahun ini, sehingga pada saat lulus nanti teman-teman, wah dulu saya pernah diajarin buat CV dan surat lamaran kerja yang bagus sama Pak Bambang. Saya harus nyiapin nih membuat CV saya bagus caranya ya udah berarti saya harus ikut kegiatan seminar yang bagus, sertifikasi, ikut kursus, latihan bahasa Inggris dan lain sebagainya sehingga CV-nya full pada saat melamar pekerjaan teman-teman akan dilirik wah ini lamarannya bagus gitu ya. Jadi please disiapkan karena kondisi persaingan saat ini semakin ketat, semakin sulit kalau kita nggak menyiapkan dari sekarang kita akan kesulitan untuk bisa
bersaing dari lulusan kampus yang lain seperti itu. Oke, rekan-rekan, di minggu lalu ada tugas yang saya berikan. Yang pertama resum kegiatan perkuliahan pertemuan 9 sampai 15. Kemudian tugas kedua membuat video penjelasan di Instagram atau di TikTok. Salah satu mengapa penting mempelajari studi kelayakan bisnis. Deadline-nya kemarin di hari Senin jam 5 sore ya. Nah, ini untuk tugas pertama. Terima kasih yang sudah mensubmit. Yang tidak mensubmit ada Lutfi, tugas TikTok Instagramnya. Nurdin tidak mensubmit sama sekali. Anissa ini ya, tugas link TikTok Instagramnya nggak dibuat. Belum saya tandain merah. Kemudian Henry di link TikTok Instagram juga nggak post. Yang lainnya sudah mempost. Nanti saya cek satu-satu untuk penilaian akhir UAS sebelum saya gabung nilainya dengan dosen sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya untuk tugas pengganti UAS di pertemuan ke-8, kemarin saya minta teman-teman membuat proposal bisnis dari awal pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-15 kemarin. Saya selalu ingatkan jangan lupa dibuat karena ini cukup tebal, cukup banyak, cukup panjang. Buat proposalnya, buat penjelasan PowerPoint-nya dan juga disajikan dalam bentuk video di YouTube. Dan kemarin sudah saya berikan deadline di hari kemarin ya, dan hari ini saya sampling ke 5 orang, masing-masing satu orang itu saya harap maksimal 10 menit. Saya akan potong kalau seandainya teman-teman melebihi waktu ya. Jadi saya akan misalnya Muhammad Lutfi presentasi, dan kalau misalnya Lutfi melewati 10 menit saya akan potong ya. Jadi tolong dioptimalkan 10 menit. Jadi teman-teman bisa membagi waktunya dengan baik dan mempresentasikan poin per poin yang penting ketika menjelaskan terkait proposal bisnis yang dijelaskannya. Karena waktu kita terbatas, jadi harapan saya jam 17.30 kita sudah menuntaskan semua materi hari ini ya, seperti itu. Oke, sekarang saya minta Muhammad Lutfi Herlambang untuk presentasi di awal. Sudah join, Lutfi? Sudah, Pak. Oke, silakan langsung di-share. Jangan menunggu lama ya. Yang teman-teman yang presentasi juga langsung disiapin materinya. Setelah Lutfi selesai, langsung bergantian seperti itu. Pak, PPT Bang Lutfinya di kami, Pak. Ini kok nggak bisa dibagikan layar, Pak? Oke, silakan. Sekarang udah bisa. Saya sudah setting pengaturannya, coba dicoba. Oke, silakan. Iya, saya minta kalau presentasi langsung share ya, tidak harus download dulu karena sangat menghabiskan waktu. Yang 4 orang lagi harus disiapkan, jadi pada saat gilirannya langsung share screen ya, nggak download dulu. Oke, silakan. Oke. Nampak nggak, Bang? Diusahain bisa dak? Enggak, Bang. Nah, langsung masuk materi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Lambang. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis pisang coklat Lumar. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Untuk itulah kami menjual makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi, serta memiliki kandungan gizi, maka kami akan mengembangkan usaha pisang coklat ini. Pisang yang dihasilkan di Indonesia juga berkualitas dan beragam jenisnya. Pisang coklat akan menjadi usaha bisnis kecil yang menguntungkan sejak dulu mulai berkembang dengan berbagai rasa. Tujuan penelitian memunculkan suatu produk cemilan pisang coklat dengan inovasi yang baru
yang berbeda dan banyak diminati masyarakat. Yang pertama, menciptakan rasa yang bervarian, mengutamakan kualitas produk, memberikan layanan yang terbaik pada konsumen, harga yang terjangkau, mendapatkan keuntungan, meningkatkan pengalaman dalam kegiatan usaha, memperkenalkan hasil produk ini pada berbagai kalangan masyarakat. Profil usaha, nama perusahaan Pisang Coklat Lumar, bidang usaha menjual makanan ringan yang berbahan pisang, yaitu pisang coklat lumar yang gurih, manis, dan juga bergizi. Lanjut, Bidin. Selanjutnya, analisis SWOT, peluang usaha, buah pisang mengandung gizi yang cukup. Yang kedua, kualitas rasa yang enak dan juga bergizi. Yang ketiga, dapat dinikmati semua kalangan. Yang keempat, harga yang terjangkau. Kelemahannya, tidak renyah saat dingin. Yang kedua, bahan baku tidak tahan lama. Tiga, produk mudah ditiru. Ancaman, berubahnya selera konsumen, banyak pesaing, tidak setiap orang menyukai pisang. Aspek finansial, biaya tetap untuk yang pertama, satu deep fryer, satunya 500.000. Yang kedua, etalase, satunya 200.000. Ketiga, capitan makanan 3 buah, 20.000. Jumlahnya 720.000 untuk biaya tetap. Biaya hariannya, pisang kepok 14.000, 5 sisir 70.000, misis 40.000 1 kilo 40.000, kulit lumpia 200 pieces 50.000, minyak goreng 12.000 2 liter, itu hariannya 24.000, gas 20.000 satu tabung gas 2 hari, itu perharinya 10.000, kemasan dos 15.000, total belanja harian 209.000. Akhir kesimpulan, pisang coklat Lumar bergerak pada jenis usaha dengan entitas usaha perseorangan. Bergerak di bidang makanan yaitu pembuatan dan penjualan pisang yang dibungkus dengan kulit lumpia dengan rasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skill yang saya miliki serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Maka usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Berapa modal yang kamu butuhkan untuk jalanin bisnis ini? Ya, Pak? Berapa modal yang dibutuhkan? Modal awal untuk menjalankan bisnis pisang Lumar 720.000, Pak. 700.000. Sewa tempat, gerobak, dan lain-lain nggak dihitung? Kalau gerobak sudah dihitung, Pak, sudah semuanya, Pak. 720.000 gerobak, harga gerobak aja saya pesan buat di usaha soto Lamongan saya franchise saja hampir 5 juta harganya. Tuh tengok, Din. Lihat tadi, Din. Ini ya. Oh, saya masukkan, Pak, gerobaknya, Pak. Oke, berarti nggak disiapin dengan baik. Oke, 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 waktunya udah cukup. Ya, Silakan. Pak. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Cindy Afrianti. Eh, Cindy Afrianti udah join ya? Sudah, Pak. Oke, silakan. Baiklah, selamat sore semuanya. Saya Cynthia Frianti akan mempresentasikan proposal saya yaitu tentang Green Bite Salad Bar. Latar belakangnya dalam era modern ini, pola hidup sehat
sehat semakin menjadi perhatian masyarakat. Kesadaran akan pentingnya asupan makanan bergizi dan gaya hidup sehat mendorong banyak individu untuk memilih makanan yang rendah kalori, tinggi serat, dan kaya nutrisi. Salah satu makanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut adalah salad sayur. Salad sayur tidak hanya menjadi pilihan yang sehat, tetapi juga praktis untuk dinikmati kapan saja, baik sebagai makanan utama maupun cemilan sehat. Profil usahanya itu, nama usahanya itu Green Bite Salad Bar. Jenis usahanya itu food dan beverage. Visinya yaitu menjadikan pilihan utama masyarakat dalam menikmati salad sayur, yaitu Green Bite Salad Bar yang segar. Usaha salad sayur yang terdepan dalam menyediakan makanan sehat, lezat, dan bergizi untuk mendukung gaya hidup sehat. Misinya menyediakan salad sayur yang dibuat dari bahan-bahan segar, berkualitas tinggi, dan bebas dari bahan pengawet, memberikan variasi menu salad sayur yang menarik dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pelanggan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi sayur dan makanan sehat untuk kesehatan jangka panjang. Selanjutnya itu logo usahanya, yaitu ada gambar utama, terdapat ilustrasi mangkok salad berwarna merah berisi sayuran segar seperti daun selada, irisan tomat, dan potongan lainnya yang melambangkan makanan sehat dan segar. Warna hijau yaitu latar belakang dan elemen daun melambangkan kesehatan, kesegaran, dan hubungan dengan alam. Merah, warna mangkuk dan tomat memberikan kontras yang menarik serta melambangkan energi dan rasa. Teks utama bertulisan Green Bite Salad Bar menggunakan font yang bergaya melengkung, kasual, dan ramah, memberikan kesan santai serta menyenangkan. Pesan yang disampaikan, logo ini menggambarkan salad segar, penggunaan warna cerah dan ilustrasi yang ramah, menyajikan terlihat menarik bagi penggemar gaya hidup sehat. Selanjutnya itu ada struktur organisasi Green Bite Salad Bar. Yang pertama ada pemilik atau CEO, yaitu bertanggung jawab atas visi, misi, dan arah strategi bisnis, mengawasi seluruh aspek organisasi operasional dan pengambilan keputusan besar, dan menentukan kebijakan keuangan, ekspansi, dan pengembangan usaha. Selanjutnya itu ada manajer operasional. Tugasnya itu memastikan kelancaran operasional harian di Salad Bar. Yang kedua, mengawasi staf, inventaris, dan kinerja restoran. Yang ketiga, mengelola jadwal kerja karyawan dan memastikan kualitas pelayanan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu ada kitchen team yang bertanggung jawab atas perencanaan menu, kualitas makanan, dan inovasi resep, mengawasi persiapan bahan, kebersihan dapur, dan kontrol biaya bahan baku, menyiapkan bahan makanan, sayuran, buahan, dressing, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu menyajikan salad standar dan menjaga kebersihan dapur. Terus selanjutnya ada bagian layanan pelanggan. Tugasnya yaitu mengelola transaksi pelanggan dan memastikan laporan keuangan harian akurat, menyambut pelanggan dan memberikan rekomendasi menu, melayani pelanggan di meja jika ada layanan yang dan memastikan pengalaman pelanggan tetap menyenangkan cepat. Selanjutnya itu ada bagian pemasaran dan promosi. Tugasnya membuat strategi pemasaran seperti media sosial, promosi, dan program loyalitas pelanggan. Mengelola konten untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Berkolaborasi dengan influencer atau komunitas yang peduli pada gaya hidup sehat. Yang terakhir ada bagian keuangan, yaitu mengelola pembukuan gaji pembayaran gaji karyawan dan laporan keuangan, memastikan pembayaran pajak dan administrasi usaha berjalan sesuai peraturan. Dan yang terakhir itu mengawasi pengeluaran untuk menjaga keuntungan bisnis. Selanjutnya itu ada produk. Produk yang akan dikembangkan adalah salad vegetarian yang diberi nama dagang Green Bite Salad Bar. Nama produk terinspirasi dari cinta rasa salad buatan rumahan yang diharapkan salad ini dapat menjadi pengingat dari masakan rumahan oleh ibu. Salad ini memiliki beragam pilihan menu bagi vegetarian dan non-vegetarian, yaitu vegan paket A, salad ovo,
vegan paket B dan salad non-vegan paket C. Produk dikemas ke dalam box salad, produk diproduksi secara homemade dan memperhatikan prinsip higienis dan sanitasi peralatan masakan, penjama makan dan bahan makanan termasuk penyimpanan serta persiapan bahan. Target pasarnya yaitu ada pekerja kantor, mahasiswa dan pelajar, keluarga muda, penggemar diet dan olahraga, dan konsumen umum. Analisis SWOT, kekuatan bahan baku merupakan bahan pangan lokal sehingga terjamin mutu dan kualitas. Menyediakan menu yang beragam, cocok untuk semua golongan umur dari anak-anak hingga dewasa, juga untuk vegetarian. Harga bersahabat, tempat dan situasi yang nyaman. Kelemahannya, target pasar yang terbatas, ketergantungan pada bahan segar, musiman, harga yang relatif tinggi. Peluangnya, tren gaya hidup sehat, makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia, kesadaran akan mengkonsumsi makanan yang sehat sudah mulai meningkat di masyarakat. Ancamannya, persaingan yang ketat, perubahan selera konsumen, kenaikan harga bahan baku, ketergantungan pada musim. Meteorologinya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran salad sayur melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai strategi dan taktik untuk mempromosikan produk dan mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya ada manajemen produksi. Manajemen produksi salad sayur mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk memproduksi salad sayur berkualitas tinggi dari awal hingga produk jadi yang siap disajikan atau dijual. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan keamanan produk serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia dalam usaha salad sayur penting untuk memastikan bahwa semua aspek produksi, pelayanan, dan pengelolaan berjalan dengan efektif. Manajemen SDM yang baik membantu meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu strategi pemasarannya itu dengan cara pemasaran digital dan media sosial, penawaran khusus dan diskon, bekerja sama dengan influencer dan brand sehat, event dan workshop kesehatan. Kesimpulannya, Green Bite Salad Bar merupakan usaha yang berpotensi sukses dalam memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang untuk makanan sehat dengan perencanaan yang matang, pendekatan pemasaran yang tepat, serta komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan usaha ini dapat mencapai tujuan jangka panjang, yakni menjadi pilihan utama konsumen untuk makanan sehat dan lezat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ini kamu nyontek dari mana atau emang asli ide sendiri? Udah sih Pak, kepikiran be kan ada salad buah tuh, kami pikir be buat salad sayur be gitu, biar ada menu makanan yang baru. Oke. Nggak, soalnya kalau saya cek browsing di internet, nama Green Salad Bar tuh udah banyak ya. Jadi saya ini aja curious, penasaran aja Pak, ini nyontek yang ada di internet, di copy paste gitu ya, hingga nggak original memang hasil idenya si Cindy. Karena menurut saya Cindy untuk ya ini ya, saya indikasinya karena kalau misalnya ngucap dine in aja ini ya salah, kemudian tadi yang ini juga salah ya, Green Bite Salad Bar. Mungkin kalau misalnya Cindy buat, mungkin Cindy Salad Bar gitu, mungkin lebih ini lagi ya. Jadi teman-teman, harapannya memang tugas-tugas yang dibuat itu memang originalitas dari sendiri, karena saya pengen teman-teman itu bisa membuat ide yang mungkin kedepannya bisa dijalankan. Sebenarnya bisnis yang salad bar yang tadi dibuat oleh Cindy ini bagus. Teman saya nggak tahu ini asli atau memang copy dari internet ya, karena saya browsing di internet, Green Bite Salad Bar juga banyak gitu ya. Nah, rekan-rekan semua, ini
bukan hanya sebagai ide asal-asalan, tapi misalnya bisnis ini menurut saya, karena saya kan suka salad juga, semakin ke sini orang sangat peduli mengenai kesehatannya, dan salad ini bisa jadi salah satu solusi buat orang-orang yang mulai peduli terhadap kesehatan dengan makanan sayur, buah-buahan gitu ya, lewat jualan bisnis salad. Dan bisnis salad pun juga segmennya juga kebanyakan premium gitu ya. Jadi orang nggak peduli dengan harganya, dengan kualitas yang diberikan. Ketika rasanya enak, mayonya enak ya, Thousand Island-nya enak, mereka nggak peduli harganya berapa ya. Misalnya saya sekali makan di Pizza Hut untuk saladnya itu misalnya di 38.000 atau 40.000 gitu, tapi karena enak ya saya suka aja gitu ya. Jadi menurut saya ini bisa dijadikan buat opsi teman-teman, jualan salad online ataupun ada store-nya sekalian jualan buah. Ini bisa jadi solusi buat bisnis nanti ke depannya ya. Modalnya berapa kalau boleh saya tahu, dibuat nggak di proposalnya? Kalau di proposal saya buat, Pak, tapi kalau di PPT nggak saya buat. Berapa modalnya kalau boleh saya tahu? Tunggu bentar, Pak. Hmm. Ini yang 17 juta yang di awal ini ya, modal awal ya. Ya kalau di sini nggak ada kayaknya. Di di inimu, di proposalmu saya cek ada Oh, total modal awal tuh 17 juta, Pak. 17 juta ya. Itu sudah termasuk sewa tempat dan lain-lain atau jualan dari rumah? Jualan dari rumah, Pak, soalnya, Pak. Oke. Nah, ini harapannya bisa dijalankan. Siapa tahu dari modal nggak usah harus sampai 17 juta. Misalnya sekarang sambil mahasiswa, sambil jualan online, dicoba dari teman-temannya dulu. Nanti dikenal ya, nanti ke dosennya, staf administrasi. Datang ke ruang-ruangan, Bu, saya mahasiswa ekonomi, saya belajar jualan salad. Kalau mau ini Bu, saya ada yang murah-murah aja, misalnya 10.000, 15 ribuan gitu ya. Kita masuk segmen-segmen mahasiswa dan staf administrasi, dosen dan lainnya. Saya yakin itu bisa bisa masuk gitu ya. Anggap aja margin keuntungan 5.000 per kotak, sekali sehari misalnya jualan bisa 20 kotak, dapat 100.000 kali misalnya per bulan, 20 hari ya, bisa dapat 2 juta tambahan, kan lumayan. Jadi ini bisa jadi solusi, siapa tahu bisa dijalankan. Saya pengen membuka cakrawala teman-teman bahwa ternyata memulai berbisnis dari sejak dini, mulai dari kuliah itu sangat-sangat bisa memudahkan teman-teman untuk menghadapi kegagalan berikutnya. Karena ketika saya menjalankan bisnis, dari 7 bisnis yang saya jalankan, ada 5 bisnis yang kolaps ya. Saya udah habis ratusan juta gitu ya. Tapi itu buat pembelajaran buat saya. Tapi saya nggak pernah menyesal karena saya memulai bisnis itu mulai dari muda, karena saya pikir kalau teman-teman memulai bisnisnya dari umur 50-an mau pensiun ya tenaganya kurang, dan tiket gagalnya semakin besar. Tapi kalau misalnya dari umur 20-an jualan salad ya, sehari jualan 10 aja sudah bagus gitu ya. Ada tambahan. Nah, ini bisa dicoba jadi buat bisnis Cindy ke depannya, terlepas ini original atau tidak. Karena saya indikasinya itu ya cara penyebutannya aja agak susah gitu ya Cindy-nya. Nah, ini buat Cindy juga tolong diimprove kemampuan bahasa asingnya, termasuk bahasa Inggris. Dine in gitu ya. Ini yang simple yang harus teman-teman kuasai bahasa asing. Nah, dari kelas ini saya minta coba yang bahasa asingnya belum bagus, les gitu ya, biar bisa improve dan bisa nanti bersaing dengan lulusan yang lain. Lulusan kampus lain ada kelas internasional, Castisus ya, pinter banget bahasa asingnya, kita
agak sulit. Nah, ini takutnya kita agak akan sulit bersaing. Jadi silahkan diperbaiki kemampuannya dan diimprove lagi. Dan bisa di executable ya, untuk dieksekusi istilahnya, dijalankan bisnis bisnis tadi, salad buahnya atau salad sehatnya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kasih waktu 10 menit untuk Nurdin Rahman. Ini CS-nya Lutfi nih. Silakan langsung ditampilkan. Hmm. Pak. Ini tadi saya bilang langsung presentasi, nggak buka-buka. Alvin sama Anissa langsung disiapin ya. Jadi pada saat presentasi langsung langsung share, nggak perlu open download dulu datanya. Oke, silakan Nurdin. Assalam, ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Bambang udah memberi waktu untuk presentasi pada sore hari ini. Ya, jadi materi saya yaitu kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Untuk latar belakangnya, peningkatan konsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein menjadi salah satu program pemerintah di Indonesia. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi 2023, tingkat konsumsi ikan masyarakat Jambi mencapai 41,08 kilogram per kapita. Sedangkan tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023 mencapai 56,48 kilogram per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi ikan masyarakat Jambi masih rendah, 15 kilogram per kapita. Dibandingkan konsumsi ikan nasional, ketersediaan ikan di Provinsi Jambi cukup tinggi karena Sungai Batanghari yang membentang di wilayah Jambi dilaporkan merupakan salah satu sumber ikan alami yang menyediakan 76 jenis ikan konsumsi. Jadi Pak, yang saya buat di sini yaitu produknya nugget Pak, nugget ikan patin gitu Pak. Untuk segmentasi pasarnya, produk kagetin merupakan makanan yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan makanan alternatif dan kebian yang mengandung protein ikan dan sayur yang harga terjangkau. Tujuan kegiatan ini memanfaatkan potensi lokal berupa ikan patin menjadi produk makanan olahan kekinian yang mengandung nutrisi lengkap sehingga menjadi alternatif bagi konsumen yang ingin mengkonsumsi ikan patin. Manfaat dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa dalam rangka mendukung visi misi perguruan tinggi menghasilkan wirausaha. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan manfaat tidak hanya dari sisi wirausaha, tetapi juga dari sisi peningkatan konsumsi. Ikan sebagai sumber protein berkualitas yang dapat mendukung pola makan sehat masyarakat Indonesia. Terima kasih, Pak. Ini bisa ditampilkan logonya nggak? Logo sama modal usahanya kira-kira? Ada? Misalnya. Bukan itu, kan, 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 itu, kan,
Di proposalnya dibuat nggak? Iya, Pak. Coba ditampilkan. Mana logonya? Nggak ada di proposalnya. Proposalnya aja cuman dibuat Proposalnya berapa? memang nggak ada, Pak. Proposalnya aja Nurdin ini buat cuma berapa lembar ini? Satu, dua, tiga, empat. Wah ini asal-asalan banget nih tugasnya yang dibuat nggak ini nih. Nggak komprehensif, nggak ini ya. Ini gimana buat analisa proposal bisnisnya nggak ini. Coba yang proposal bisnisnya gimana sih Nurdin ini? Saya coba buka kok ini ya. Hmm, coba ya nih ya saya pengen tunjukin nih tugasnya ya. Jadi kayaknya emang tugasnya dibuat asal-asalan nih. Nah, ini kan proposal studi kelayakan bisnis ya, proposal bisnisnya. Mengapa pentingnya mengembangkan usaha bisnis? Nah, ya, ini ya upload videonya yang pertama video penjelasannya nggak dibuat karena memang tugasnya ini ya. Pak, itu kami salah post, Pak. Halo, Pak Buat. Kami salah posting, Pak. Tugas 7 nggak ada, tugas ini juga nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Pak, boleh kami posting ulang nggak nanti, Pak? Untuk Oh, proposalnya, Pak. next time aja nanti Kami kapan ini ada kesempatan ketemu lagi. Oke, terima kasih Nurdin. Saya pikir cukup untuk ini nggak well prepare ya. Saya pikir, oke, terima kasih. Selanjutnya Alvin Fabian bisa langsung present. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Langsung ya, biar Iya, Pak. efektif waktunya. Eh, ini udah kedengaran nggak, Pak, suaranya, Pak? Udah, silakan lanjut 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fafian. Saya akan mempresentasikan eh, proposal bisnis yang telah saya buat, yaitu Frosty Milo Magic. Oke. Step yang pertama, Frosty Milo Magic adalah bisnis minuman kreatif yang berfokus pada penyajian Milo dingin dengan berbagai topping unik seperti boba, marshmallow, keju parut, dan choco chips. Dengan kombinasi rasa yang lezat dan tampilan menarik, produk kami dirancang untuk menarik perhatian para pecinta minuman kekinian. Selanjutnya, peluang pasar dan tantangan. Yang pertama, tren minuman kekinian. Peluang besar hadir dari tren minuman kekinian yang terus berkembang, didukung oleh popularitas Milo sebagai bahan dasar yang sudah dikenal luas dan disukai oleh berbagai kalangan. Selanjutnya ada kompetitor. Banyak usaha minuman kekinian lainnya dengan konsep serupa sehingga persaingan menjadi ketat dan Frosty Milo Magic perlu berinovasi untuk tetap menarik konsumen. Selanjutnya, strategi pemasaran. Di sini, Frosty Milo Magic
Menggunakan strategi pemasaran yang pertama, promosi online. Platform online seperti GoFood dan GrabFood memberikan akses mudah bagi Frosty Milo Magic untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Selanjutnya, kolaborasi dengan influencer. Kolaborasi dengan influencer dapat meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak konsumen, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial. Selanjutnya, penyesuaian produk. Menyesuaikan produk dengan tren pasar seperti edisi khusus Milo Tropical atau Willow Winter Delight dapat menjaga minat pelanggan dan memperkenalkan variasi baru. Selanjutnya, analisis SWOT produk. Di sini ada kekuatan. Yang pertama, menggunakan Milo, merek coklat malt yang sudah dikenal dan disukai oleh banyak orang. Kedua, konsumen dapat memilih topping sesuai selera. Yang ketiga, produk memiliki tampilan yang menarik dan Instagramable. Untuk kelemahan, produk minuman kekinian memiliki risiko kehilangan popularitas seiring waktu. Yang kedua, penyimpanan bahan baku seperti topping dan Milo memerlukan manajemen yang baik untuk menjaga kualitas. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif. Kedua, penjualan melalui platform online dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Ketiga, menambahkan varian rasa dan topping baru sesuai tren pasar. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, kompetitor serupa dapat menawarkan harga lebih murah. Yang kedua, konsumen dapat beralih ke tren minuman lain yang lebih baru dan menarik. Selanjutnya, marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk Frosty Milo Magic menawarkan minuman berbasis Milo dengan topping inovatif seperti boba, marshmallow, choco chips, keju, dan whipped cream. Yang kedua ada harga. Harga ditentukan berdasarkan target pasar, bahan baku, dan persaingan. Frosty Milo Magic menawarkan harga yang terjangkau untuk menarik konsumen muda. Yang kedua ada tempat. Pemilihan lokasi yang strategis, nyaman, dan mudah dijangkau akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Frosty Milo Magic berencana membuka outlet di sekitaran Tugu Kiri Siginjai, Kota Baru, Kota Jambi. Selanjutnya ada promosi. Promosi difokuskan pada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Konten visual yang menarik dan kolaborasi dengan food influencer akan digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Untuk segmentasi geografi ada di Kota Jambi. Selanjutnya, segmentasi demografi. Untuk semua kalangan, terutama anak-anak, remaja, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Selanjutnya, segmentasi psikografi. Konsumen yang menyukai tren kuliner kekinian, aktif di media sosial, dan mengutamakan pengalaman kuliner yang unik. Untuk targeting, target utama adalah generasi muda, terutama Gen Z dan milenial. Kelompok ini mencari produk yang tidak hanya enak, tapi juga Instagramable. Analisis pesaing. Untuk analisis pesaing, untuk aspek cita rasa, Frosty Milo Magic unggul dengan inovasi topping yang unik. Untuk pesaing lain, pesaing yang menawarkan minuman berbasis coklat atau Milo, tetapi cita rasa mereka cenderung standar. Untuk harga, sesuai dengan pasar dan bahan. Begitu juga untuk pesaing. Untuk kualitas, Frosty Milo Magic berkomitmen menggunakan Milo asli dan topping berkualitas tinggi. Untuk pesaing, kemungkinan kualitas produk pesaing bervariasi. Untuk kemasan, Frosty Milo Magic menonjol dengan kemasan yang modern, menarik, dan ramah media sosial. Untuk pesaing, beberapa pesaing mungkin kurang memperhatikan aspek kemasan. Untuk struktur organisasi, di sini pemilik ada saya dan produksi itu karyawan, keuangan dikerjakan oleh saya sendiri dan pemasaran dilakukan oleh karyawan.
Hasil rangkuman, Frosty Milo Magic memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama konsumen di pasar minuman kekinian. Dengan konsep unik yang memadukan cita rasa khas Milo dan berbagai topping menarik, usaha ini siap menghadirkan pengalaman kuliner yang memuaskan. Rencana ke depan adalah untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk, dan membangun brand awareness yang kuat. Frosty Milo Magic siap untuk menjadi salah satu merek minuman kekinian terkemuka di Kota Jambi. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Modalnya bisa ditunjukin berapa modal usahanya? Pak, ini modalnya saya sebutin aja nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, silakan. Bentar, Pak. Ada logonya tadi di materi presentasinya? Ada, Pak. Ada ya? Sebentar ya, Pak. Ini masih berbagi layar kan, Pak? Masih. Nah, ini untuk Ya, logonya, Pak. Oke, good. Kenapa kamu namain Frosty Milo Magic? Nah, ini Pak sebelumnya udah pernah buat juga Pak. Waktu ada tugas sebelumnya saya menggunakan ini Pak. Frosty Milo Magic minuman Milo Pak. Oke. Saya meneruskan saja. Iya Pak, ini minuman Milo Pak. Modalnya berapa? Ini kalau untuk modal, sebentar Pak, ini lagi buka ininya. Ini sewa tempat atau gimana? Bootnya, Ini sewa tempat Pak. produksi bootnya berapa yang tadi kamu tampilkan tuh bagus tuh kan? Itu kan mahal tuh. 5 juta nggak cukup itu. Iya Pak, lebih Pak. Nggak Ini dicatatkan untuk di sini. ini untuk modalnya Pak kurang lebih juta 12.600.000 Pak. Iya. Ya. Di sini Pak kami membuat untuk apa namanya perlengkapan itu Pak. Saya bedain Pak sama untuk modal bahan baku Pak. Jadi untuk kayak misalnya sewa tempat, misalnya blender, dispenser, mesin cup sealer, biaya listrik, peralatan penyajian, kemasan cup, banner promosi, dan bahan baku awal itu dia beda ininya Pak. Kalau di pembukuan saya gitu Pak. Kalau untuk alat, mau di tempat di mana tempat lokasinya? kalau untuk lokasinya itu di Tugu Gris Kota Baru Pak. Oke. Kalau di Tugu Keris itu kan nggak boleh tetap atau ini harus bongkar pasang. Iya Pak. Ini tapi bangunannya tadi saya lihat kayak semi permanen. Itu enggak ini Pak. Itu tuh cuman sekedar apa itu namanya Pak? Kayak gini nih Pak. Ini nih cuma belum kayak mana ya Pak? Ini kan ini susah mau jelasinnya Pak. Ini cuman kayak sekedar gambaran aja Pak. Oh. Oke, Iya jadi Pak. kamu ini kamu pengennya kayak gimana bentuknya? Pada saat misalnya di Tugu Keris itu kan kayak di depan gor atau gos gitu kan. Itu kan nggak boleh permanen kalau di emperan gitu. Nah, ya Pak. Ini kan kemungkinan kalau misalnya sulit untuk pindah-pindah, mungkin itu masih sekitar Tugu Keris, tapi mungkin di misalnya menyewa di depan Indomaret atau Alfamart terdekat begitu Pak. Oke. Oke. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih Alvin. Semoga bisa dijalankan. Misalnya nanti setahun nggak dapat kerja, misalnya ya, mendingan ngapain nganggur, mendingan buka usaha atau misalnya
Sudah buat laporan akhir sambil nunggu tugas atau liburan ini daripada pulang kampung misalnya modal-modal usaha kecil-kecilan misalnya modal 1 juta 2 juta mulai usaha jualan konsisten ya siapa tahu bisa dapat keuntungan untuk Alvin gitu ya siapa tahu bisa dijalankan. Saya berharap tugas ini benar-benar jadi inspirasi dan bisa dilaksanakan oleh teman-teman ya ke depannya. Oke, yang terakhir eh Anissa Dwi Putri ada sudah join? Sudah, Pak. Oke, langsung di-share ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Putri, biasa dipanggil Anissa. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis saya, yaitu Kikupis yang disebut dengan keripik kulit pisang. Keripik kulit pisang. Iya, Pisang apa kalau boleh saya tahu? pisang lilin, Pak. Kayak pisang lilin, Pak. Pisang jantan ya, pisang lilin itu ya. Heeh. Oke, lanjut silakan. Latar belakang, pisang merupakan nama umum dari tanaman perdu besar dengan bentuk daun yang lonjong, besar dan tumbuh langsung dari batangnya. Sejauh ini yang dikonsumsi hanya bagian buahnya saja dan kulit pisangnya tidak dikonsumsi. Berdasarkan penelitian, kulit pisang membantu 30% hingga 40% dari pisang dan manusia membuang sekitar 3,5 juta ton kulit pisang setiap tahun. Selain buahnya, kulit pisang juga mengandung bermacam-macam nutrisi yang berguna untuk tumbuh. Berdasarkan studi yang diterbitkan dalam jurnal, proses Safety and Environmental Protection menggunakan bahwa kulit pisang mengandung 71 hingga 83% serat, melansir dari WebMD, kadar tritofan yang tinggi dalam buah pisang dan dikombinasikan dengan vitamin B6 yang ada di dalam kulit pisang dapat membantu meringankan beberapa gejala depresi dan gangguan emosional lainnya. Kandungan lainnya yang terkandung dalam kulit pisang adalah vitamin B12, magnesium, potasium, fiber, dan protein. Tujuannya yang pertama ada menciptakan dan memasarkan produk inovasi baru, yaitu makanan tradisional menjadi cemilan yang sehat dan bergizi untuk masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan kulit pisang dengan memvariasinya menjadi cemilan atau makanan ringan sehingga menjadi makanan yang populer dan diminati masyarakat. Visinya ada yang menjadi perusahaan termuka dalam industri cemilan sehat berbasis bahan alami dengan produk kulit pisang yang inovatif, berkualitas dan ramah lingkungan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang pertama, yang menghasilkan produk berkualitas, menyajikan kulit keripik pisang dengan rasa yang lezat, tekstur renyah, dan nilai gizi yang tinggi, menggunakan bahan baku alami dan proses produksi yang higienis. Yang kedua, meningkatkan kesadaran konsumen memproduksi kulit keripik pisang sebagai cemilan sehat yang lebih bernutrisi dan ramah lingkungan dibandingkan dengan cemilan konvensional. Yang ketiga, inovasi dan keberlanjutan terus berinovasi dalam menciptakan varian rasa yang menarik dan memperkenalkan produk yang ramah lingkungan baik dari segi pengemasan maupun produksi. Yang keempat, memperdayakan petani lokal bekerja sama dengan petani pisang lokal untuk mendukung ekonomi daerah dan mengurangi pemborosan buah pisang yang tidak terpakai. Yang kelima, pemasaran yang efektif, membangun brand yang dikenal oleh luar dan memanfaatkan media sosial, pasar lokal, dan toko online agar produksi dapat dijangkau oleh lebih banyak konsumen. Segmentasi pasar yaitu usia, ada anak-anak, remaja, dan lansia. Segmentasi fiskografis, lively sehat yaitu tentang manusia yang biasa hobi mengkonsumsi makanan sehat seperti pisang, buah-buahan, sayur. Ada juga pecinta inovasi dan cemilan unik seperti yang saya presentasikan sekarang, yaitu keripik kulit pisang yang bisa dibilang unik karena sangat jarang bisa dilihat sama orang sekarang. Yang kedua ada peduli lingkungan. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, banyak kulit pisang yang dibuang
hampir setiap tahun, yaitu 3,5 ton. Mungkin dengan cara saya membuat produk keripik kulit pisang ini akan membuat ramah lingkungan. Yang ketiga ada segmentasi perilaku penggemar cemilan sehat, pencari produk baru, ya bisa dibilang kulit keripik pisang adalah produk baru. Mungkin teman-teman juga baru dengar atau bisa dibilang mungkin pada saat nanti saya buat itu akan menjadi FOMO di kalangan masyarakat. Ada juga pembeli berbasis harga. Di sini saya menaruh harga yang standar sesuai dengan berat dan kualitas. Yang keempat ada segmentasi geografis, ada pasar lokal, pasar urban, dan pasar online. Harga jual untuk Cikupis adalah 12.000 dengan ukuran berat produk 100 gram dan 10.000 untuk ukuran berat 50 gram. Harga tersebut dihitung berdasarkan HPP dan expansion dalam satu kali periode produksi. Yang ketiga ada tempat. Distribusi pemasaran Cikupis dilakukan secara online dan offline. Pemasaran online melalui beberapa akun media sosial yaitu Instagram, Facebook, WA, serta melalui online shop yaitu TikTok. Distribusi pengiriman produk tersebut dapat dikirim melalui berbagai jasa pengiriman, sedangkan pemasaran secara offline dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan konsumen, mengadakan stand Cikupis dan bekerja sama dengan toko ataupun swalayan. Tahapan produksi ada tempat produksi, alat dan bahan. Tahapan produksi, persiapan alat dan bahan, proses pembuatan dan pengemasan, pemasaran. Kesimpulan dari jualan keripik pisang adalah bahwa bisnis ini memiliki potensi besar untuk berkembang, mengingat tren konsumsi makanan sehat yang semakin meningkat. Dengan produk yang inovatif, berbahan dasar alami dan ramah lingkungan, kulit keripik pisang dapat menarik perhatian konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan keberlanjutan. Selain itu, dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku yang biasanya terbuang, bisnis ini juga berpotensi mendukung pemberdayaan petani lokal serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Namun, untuk sukses, penting untuk fokus pada kualitas produk, pemasaran yang efektif, dan inovasi yang menarik. Membangun brand yang kuat untuk memperkenalkan produk dengan cara yang kreatif dapat membantu usaha ini bersaing dengan pasar yang semakin kompetitif. Sekian, terima kasih. Oke, modal yang dibutuhkan berapa kira-kira pada saat awal plannya? 5.555.000. 5.550.000. Kenapa kamu milih kulit? Kenapa nggak pisangnya sendiri? Misalnya kamu beli kulit pisang gitu ya, dari tukang jual gorengan kan kulitnya udah dibuang ke sampah atau apa gitu. Karena kalau keripik pisang kan sudah banyak, Pak, dan itu sudah semua orang sudah pada tahu, Pak, dan juga yang jual juga sudah banyak. Menurut saya, kalau kulit keripik pisang kan, ya betul yang Bapak bilang, mungkin sudah terbuang, tapi saya bakal mencari tempat yang higienis, Pak, bukan yang dari gorengan pinggir jalan. Mungkin bisa saya beli dari tempat-tempat orang produksi kulit keripik pisang juga. Yang dimana kulitnya itu dicuci, Pak, jadi ya lebih bersih dan higienis. Daripada dibuang, lebih baik dimanfaatkan. Oke, bagus. Oke. Cukup saya pikir, Nisa. Oke, Nisa ya. Oke, nah ini mungkin saya tampilkan ya. Saya juga sambil ngecek nih proposal yang dibuat teman-teman tadi ya. Jadi bagus ya, ada logonya gitu ya. Jadi buat proposal, nah ini bagus ada logonya ya. Nah ini kalau ini kan, nih harus ada logonya gitu ya. Jadi di memang benar-benar dipersiapkan dengan baik. Terus hitungan biayanya, plan, strategi pemasarannya termasuk tadi ya bagus saya lihat, digital dan lain sebagainya, analisisnya gitu ya. Nah ini harapannya Anissa nggak hanya sebatas pepesan kosong dalam artian angan-angan aja, tapi bisa diimplementable. Yang tadi saya bilang, kalau memang kita bisa sambil jualan keripik pisang atau pisang coklat lumer kayak yang si Lutfi buat tadi, kulitnya bisa dimanfaatkan jadi keripik yang tadi yang dibuat oleh si Nisa gitu ya.
apa namanya tadi, keripik kulit pisang gitu ya. Jadi bisa dioptimalkan semua olahan pisang dari buahnya, dari kulitnya itu bisa diolah sehingga bisa memiliki value dan nilai jual seperti itu. Mulai dari packagingnya juga harus penting juga, orang juga ngelihat kan kalau packagingnya menarik pasti mereka akan mau membeli produk kita. Oke, saya pikir cukup rekan-rekan semua. Saya akan cek satu persatu lebih dalam lagi dari tugas yang dikirimkan. Yang buat tugas asal-asalan juga saya minta untuk kedepannya bisa diimprove lagi, diperbaiki lagi, fokus ya. Jadi nggak dicek ya. Jadi salah link alasannya misalnya ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan sehingga bisa membuat tugas yang baik. Kemudian saya pikir untuk kegiatan perkuliahan terakhir saya cukupkan. Terima kasih untuk 8 pertemuan ini, mahasiswa yang selalu rajin ya, saya appreciate. Saya selalu notes mahasiswa yang open camp ya, yang nggak open camp, saya selalu buat catatan juga. eh yang benar-benar fokus ya, kita cuman 1 jam pertemuan, saya minta fokus gitu ya, tapi banyak juga sambilan gitu ya, saya selalu notes yang effort kuliahnya rajin, kemudian rajin buat tugas, pasti nilainya akan lebih bagi dibandingkan yang buat tugas asal-asalan, jarang masuk ya, kemungkinan besar bisa mengulang mata kuliah yang sama juga, kemungkinan besar juga sama bisa dilakukan. Jadi saya pengen semua mahasiswa bisa konsen dengan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, yaitu kuliah. Ya selagi kita masih berstatus kuliah ya udah dinikmati dengan cara ya buat tugas, jangan malas-malasan kuliah gitu ya, sehingga bisa membanggakan kedua orang tuanya. Oke, saya absen dulu sebelum saya tutup untuk pertemuan terakhir, kelas E studi kelayakan bisnis. Oke. Nah, Muhammad Lutfi, Hadir, Pak. oke. Nurdin, Hadir, Pak. oke. Anggun, Hadir, Pak. Aureli, Hadir, Pak. Aureli hadir. Anissa, Hadir, Pak. Ilham, Hadir, Pak. oke. Terus Norika, Hadir, Pak. Henry, Hadir, Pak. oke. Ichiro, Hadir, Pak. makasih. Kemudian Suci, Hadir, Pak. Naura, Hadir, Pak. Alvin, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Anggina, Hadir, Pak. oke. Oke, baik, saya pikir cukup. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi ada yang kurang berkenan. Tetap semangat. Semoga sukses di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya menjalankan tugas saya untuk mendidik teman-teman, mengarahkan, membuka pintu, membuka mindset, pola pikir, biar teman-teman bisa melihat bahwa setelah lulus banyak peluang yang bisa diambil, baik itu mau bekerja ataupun menjadi wirausahawan. Kemudian skills apa yang harus disiapkan sejak kuliah sehingga siap ready untuk terjun ke dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon maaf silap kata, ada kekurangan di sana sini. Semata-mata saya menjalankan tugas saya sebagai dosen untuk mendidik teman-teman semua di sini. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menyakiti teman-teman. Saya ingin semua mahasiswa saya bisa sukses ke depannya, karena di luar sana masih banyak yang menganggur. Saya lihat lulusan-lulusan kampus hebat pun juga masih banyak yang nganggur. Saya pengen teman-teman siap gitu ya. Saya nggak mau mengecewakan orang tua kalian yang sudah capek-capek menguliahkan di Unja, biayanya mahal ya. Teman-teman harus bisa sukses dan membanggakan kedua orang tua. Saya pikir cukup. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya.
Terima kasih, Pak. Terima kasih.